Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz akan menyampaikan materi yang berjudul Bangun Ruang. Nah, jadi disimak materinya dengan baik ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya bangun datar, ya kan? Seperti persegi, segitiga, segi empat, lingkaran, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Nah, apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang dan berbentuk tiga dimensi. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang dan berbentuk tiga dimensi. Nah, jadi kalau bangun datar, kemarin bentuknya hanya gambar saja, hanya dua dimensi, tidak memiliki ruang. Nah, kalau bangun ruang, ini dia memiliki ruang dan bentuknya tiga dimensi. Apa saja sih yang termasuk bangun-bangun ruang? Nah, berikut akan Ustadz jelaskan satu persatu. Yang pertama ada kubus. Nah, kita lihat ini gambarnya seperti ini kubus. Nah, kita lihat sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya bentuknya sama, besar dan sama panjang. Nah, ini yang namanya kubus. Jadi, sama panjang dan sama besar, itu namanya kubus. Nah, apa saja sih yang harus kita ketahui dari bangun ruang ini? Yang pertama, kita harus tahu sisinya. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi. Sisi itu apa sih, Ustaz? Sisi itu bagian yang mengelilingi bangun ruang. Nah, jadi kubus ini memiliki 6 sisi. Nah, apa saja sisinya? Yang pertama depan belakang ya. Lalu atas bawah. Yang ketiga kanan kiri. Jadi ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi kubus ini memiliki 6 sisi. Ingat ya, sisi itu bagian yang mengelilingi bangun ruang. Lalu kita harus tahu juga rusuknya. Nah, kubus ini memiliki 12 rusuk atau nama lainnya ruas garis. Ya, kubus memiliki 12 rusuk atau ruas garis. Apa itu rusuk atau ruas garis? Rusuk atau ruas garis itu adalah garis-garis yang membentuk bangun ruang. Nah, jadi garis-garisnya nih yang namanya rusuk. Jadi kubus ini memiliki 12 rusuk. Apa saja rusuknya? Kita lihat sini AB, BC, CD, dan yang lainnya sampai GC. Nah, ini contoh rusuknya ya. Ini rusuk AB atau ruas garis AB namanya. Lalu ada lagi BC, AD, DC, dan yang lainnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, kita lanjut lagi. Lalu kita harus tahu juga sudut dan titik sudutnya. Nah, untuk kubus ini memiliki 8 titik sudut dan sudut. Ya, jumlah sudut itu sama dengan jumlah titik sudut ya. Nah, sudutnya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini contoh sudutnya, ini sudut C ya. Nah, bisa dipahami sampai sini ya, insya Allah. Kita lanjut. Yang kedua ada bangun ruang namanya balok. Nah, kita lihat bentukannya seperti ini ya. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, ini ingat ya, ini bentuknya namanya balok. Nah, kita harus tahu juga yang pertama sisinya. Nah, balok ini juga sama memiliki 6 sisi. Nah, sisi itu bagian yang mengelilingi bangun ruang. Ingat. Ya, untuk balok ini memiliki 6 sisi. Depan belakang, atas bawah, kanan kiri. Jadi jumlahnya semuanya ada 6. Lalu kita harus tahu juga rusuknya. Untuk balok ini memiliki 12 rusuk atau ruas garis. Sama seperti kubus tadi ya, hanya bentuknya saja beda. Kalau kubus sama besar dan sama panjang, kalau balok ada yang panjang, ada yang pendek. Untuk garis-garisnya ada garis AB, BC, CD, dan lainnya. Ini contoh garis atau rusuk AB. Yang terakhir titik sudutnya sama juga, titik sudutnya ada 8, itu A, B, C, D, E, F, G, H. Ini contoh titik sudut atau sudut B. Paham sampai sini ya? Nah,
selanjutnya kita lanjut lagi ya, sedikit agak susah. Namanya limas. Nah, limas ini ada berbagai macam bentuknya. Ada segitiga, segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6, dan lainnya. Ada macam-macam bentuknya. Nah, kita harus tahu dulu, pertama limas itu memiliki ujung yang lancip. Nah, limas ini ujungnya nih lancip nih. Ujung atasnya lancip. Nah, itu namanya limas. Lalu penamaan limas sesuai dengan nama bangun alasnya. Nah, kalau alasnya segitiga, nah namanya limas segitiga. Kalau alasnya segi 4, namanya limas segi 4. Kalau alasnya segi 5, namanya limas segi 5. Dan kalau alasnya ada 6, segi 6, namanya limas segi 6. Begitu. Nah, berikut Ustadz juga berikan sisi rusuk atau ruas garis dan sudut dan titik sudut dari bangun-bangun berikut. Untuk 5 segitiga sisinya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 1 sisi bawah dan 3 sisi tegaknya. Untuk 5 segi 4 ada 5, 1, 2, 3, 4 yang tegak dan 1 yang di bawahnya. Jadi punya 4 sisi tegak dan 1 sisi alas. Untuk segi 5 ada 6 dan untuk segi 6 ada 7. Jadi hanya ditambah 1 saja ya. Lalu untuk rusuknya atau ruas garisnya 5 segitiga ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan yang lainnya. Nah, disimak saja ya dengan baik ya. Pokoknya kalian ingat saja, jangan bingung. Yang namanya sisi itu yang mengelilingi bangun ruang. Jadi kalian bisa hitung sendiri. Kalau rusuk itu garis-garisnya. Nah, ini harus kalian ingat nih. Bagaimana menentukan sisi dan bagaimana menentukan rusuk atau ruas garis. Jadi jangan bingung ya. Nah, jadi misalkan segi 6 nih, kalian bisa hitung sendiri nanti. Sisinya ada berapa? Sisinya ada 1 di depan, 2 di sampingnya, 3 di belakangnya, 4, 5, 6, 7 sama sisi yang bawahnya. Nah, untuk garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Punya 6 garis di bawah dan 6 garis ke atas. Gitu. Jadi jangan bingung ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir ada prisma. Nah, prisma bentukannya seperti ini, ada bermacam-macam juga. Bisa kita lihat kan perbedaannya antara limas dan prisma. Untuk prisma bentuk atapnya sama dengan bentuk alasnya. Nah, ini alasnya, ini atapnya, bentuknya sama. Alasnya, atapnya, bentuknya sama. Alasnya, atapnya, bentuknya sama. Nah, untuk menambah prisma juga sesuai dengan nama bangun alas dan atapnya. Kalau alasnya segitiga, nama prismanya prisma segitiga. Kalau alasnya segi 4, namanya prisma segi 4 dan lainnya. Nah, ikut juga Ustadz berikan sisi rusuk atau ruas garis, titik sudut dan sudut dari masing-masing bentuk-bentuk prisma. Nah, segitiga sisinya ada 5, segi 4 sisinya ada 6, segi 5 sisinya ada 7, segi 6 sisinya ada 8. Jadi ditambah 2 semua ya. Nah, jadi kalian bisa hitung sendiri nanti. Kalau ada soal, misal kamu menanyakan jumlah sisi dari bangun ini adalah, kalian jangan bingung. Tinggal hitung aja sekelilingnya. Misalkan, nih, prisma segitiga, ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 3 sisi tegak, 1 atap, dan 1 alas. Jadi, ada 5 jumlah sisinya. Paham ya sampai sini ya? Insya Allah anak-anak Ustadz, anak-anak yang cerdas, pintar, soleh, dan soleha, bisa memahami materi dengan baik. Alhamdulillah materi pagi hari ini telah selesai. Berikut adalah tugas yang Ustadz berikan, tolong dikerjakan, jangan sampai lupa. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.